Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Pertama-tama, marilah kita tinjau kembali apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi adalah mengidentifikasi 3 komponen utama kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, mengukur kesiapan belajar murid. Yang kedua, mencari tahu minat murid. Yang ketiga, membuat profil belajar murid. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, mari kita bahas lebih lanjut ketiga komponen tadi. Pertama, mengukur kesiapan belajar murid sangat penting untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan materi yang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, guru dapat mengulas materi prasyarat sebelum memulai pelajaran baru dan membuat pertanyaan pemandu untuk menyesuaikan kecepatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid. Yang kedua, mencari tahu minat murid membantu kita memahami apa yang membuat mereka bersemangat belajar. Dengan mengetahui apakah mereka menyukai sains, seni, atau olahraga, kita dapat merancang kegiatan yang lebih menarik dan relevan bagi mereka. Ketiga, membuat profil belajar murid adalah langkah penting untuk memahami gaya belajar, kecerdasan, latar belakang, dan jenis kelamin murid. Informasi ini membantu kita merancang pembelajaran yang lebih efektif. Langkah berikutnya adalah membuat skenario pembelajaran berdiferensiasi yang memuat 3 langkah utama, yaitu 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dideskripsikan dengan jelas menggunakan kalimat lengkap yang mengandung keterangan tentang ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang kita buat harus berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dikembangkan. Kegiatan pembelajaran bisa menggunakan diferensiasi konten atau bahan ajar, diferensiasi proses atau model ajar, dan diferensiasi produk atau proyek yang akan dihasilkan siswa. Langkah ketiga yaitu melakukan kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian harus sesuai dengan instrumen dan pedoman penilaian. Adapun penilaian yang kita lakukan harus mencakup penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi seringkali berasal dari miskonsepsi kita tentang konsep ini. Berikut beberapa miskonsepsi umum dan solusi yang bisa dilakukan. Miskonsepsi yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi berarti guru harus melakukan sesuatu yang berbeda untuk setiap siswa. Konsep yang benar adalah fokuslah pada pembelajaran yang bermakna. Strateginya bisa bervariasi, terkadang menggunakan model klasikal, terkadang menggunakan diskusi berkelompok, dan terkadang melakukan pendampingan individu.
disesuaikan dengan kekasan materi pelajaran. Miskonsepsi yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang kacau, di mana guru harus melayani setiap murid secara bersamaan, sehingga kelas menjadi tidak teratur. Konsep yang benar adalah guru harus menyiapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil peserta didik yang sudah dimiliki guru sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Miskonsepsi yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan cara membentuk kelompok yang homogen, seperti kelompok siswa belajar cepat, kelompok siswa belajar menengah, atau kelompok siswa belajar lambat. Yang benar adalah konsepnya pembentukan kelompok belajar siswa harus mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar. Setiap kelompok harus memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi. Miskonsepsi yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi berarti memberi tugas yang lebih banyak kepada siswa yang memiliki kemampuan belajar cepat. Konsep yang benar adalah guru harus menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap apa yang akan siswa pelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, dan bagaimana mereka bisa menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, demikianlah penerapan praktik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apabila ada hal yang perlu kita diskusikan, tulislah pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.